Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Fatayat Lampung Tengah, yang terhormat kepada Ketua Fordaf Lampung Tengah, dan kepada sahabat-sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya memulai tausiah hari ini, saya akan bertanya, apa kabar iman hari ini? Saya tidak tanya raga, saya tanya iman. Apa kabar iman hari ini? Dalam keadaan meningkat atau dalam keadaan futur, dalam keadaan turun? Iman bertambah karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Itu sebabnya kenapa kita harus terus belajar sampai ujung kehidupan kita. Karena di setiap diri kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Orang-orang yang hari ini sudah baik harus lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Sahabat-sahabatnya Fatayat yang dimuliakan Allah, saya akan menceritakan kisah hijrah dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mungkin nama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak terlalu populer dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah lainnya, seperti Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya. Namun ada inspirasi hebat yang bisa kita ambil dari sosok Abdurrahman bin Auf. Siapakah Abdurrahman bin Auf? Beliau lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah seorang sahabat yang dijuluki, yang digelari as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Lewat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, banyak juga sahabat-sahabat lain yang masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan masih banyak lagi, termasuk Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf orang yang turut hijrah ke Habasyah dan turut hijrah ke Yatrib Madinah. Beliau adalah orang yang sangat-sangat kaya raya, konglomerat yang hartanya sangat berlimpah. Kemudian beliau masuk agama Allah, masuk Islam dengan kafah, dengan secara menyeluruh. Ketika beliau berhijrah ke Yatsrib Madinah, beliau pun dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau kamu tetap ingin ke Yatsrib Madinah, maka seluruh hartamu akan kami rampas dan engkau jatuh miskin. Hartamu adalah apa yang menempel di badanmu saja. Tapi kalau engkau tetap ada di kota Mekah, maka engkau akan tetap menjadi kaya raya dengan harta kekayaanmu yang sangat banyak. Pertanyaan ini juga diajukan kepada istri dan saudara-saudara dari Abdurrahman bin Auf. Namun, istri dan sahabat-sahabat tidak mau meninggalkan Mekah, memilih untuk tinggal di kota Mekah. Sementara Abdurrahman bin Auf adalah orang yang secara konsisten dengan pendiriannya berhijrah ke Yatrib Madinah dan masuk Islam secara kafah. Pergilah sang konglomerat ini yang sudah jatuh miskin ini ke Yatrib Madinah, yang sudah tak punya harta sama sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah, ya, atau yang disebut dengan sahabat Ansor. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian bersaudarakan dengan seorang Madinah bernama Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau juga sangat kaya raya di Madinah. Maka Sa'ad bin Waqqas berkenan untuk membantu sahabat barunya ini. Beliau mengatakan, aku punya harta yang banyak, kebunku luas. Kalau engkau mau, setengah dari hartaku akan kuberikan kepadamu, wahai sahabat baruku. Lalu ada sahabat lain, sahabat lain juga, aku punya 2 istri. Aku tahu engkau tidak ada pendamping. Kalau engkau mau,
Aku ceraikan salah satu istriku, lalu kemudian tunggu masa iddahnya. Setelah itu engkau boleh menikahi istriku. Pertolongan yang sangat luar biasa yang diberikan sahabat Ansor kepada sahabat barunya. Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf, teman-teman sekalian? Apakah beliau menerima pertolongan sahabat-sahabat barunya? Tidak. Beliau menjawab dengan sangat indah, semoga Allah memberkahi dirimu, keluargamu, hartamu, dan cukup tunjukkan saja kepadaku jalan menuju ke pasar. Bukan beliau tidak menghargai, beliau sangat-sangat menghargai. Tapi Abdurrahman bin Auf mendidik dirinya untuk menjadi seseorang yang tidak meminta-minta, mendidik dirinya untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Maka beliau menuju ke pusat bisnis yang ada di Madinah, yakni di pasar. Mulai dari nol. Orang yang sangat miskin ini mulai dari nol. Untuk mengembalikan seluruh hartanya, maka beliau berbisnis tanpa modal. Bagaimana caranya? Salah satunya yang dilakukan oleh beliau adalah menjual barang dagangan milik orang lain. Maka dikatakan Abdurrahman bin Auf adalah orang yang memiliki tangan emas. Apapun yang dipegang, apapun yang dijual akan menjadi emas, akan menjadi perak, akan menjadi harta kekayaan. Dan akan mendapatkan hasil yang keuntungan dan berkah yang melimpah. Dan sebab itu, tidak memakan waktu lama, beliau bisa mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaannya kembali. Kaya, miskin, kembali jadi kaya raya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dengan harta-hartanya? Apakah dia senang? Apakah dia bahagia? Tidak, sahabat Fatayat. Beliau merasa takut karena dengan harta kekayaannya Abdurrahman bin Auf tidak bisa bersanding dengan sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Maka beliau memberikan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada suatu peristiwa yang dinamakan perang Tabuk. Pada saat itu seluruh sahabat kecuali orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang sakit yang tidak ikut berperang, seluruh sahabat berperang melawan orang-orang Romawi yang jaraknya sangat jauh, sehingga mereka semua pulang ke Madinah dan kurma-kurma mereka tidak laku terjual karena kurma-kurma mereka menjadi busuk. Lalu apa yang Abdurrahman bin Auf ingin sekali membantu para sahabatnya. Maka Abdurrahman bin Auf membeli seluruh kurma-kurma busuk itu dengan niatan untuk menolong sahabat-sahabat itu dan mengurangi hartanya. Niat ingin membantu, niat ingin mengurangi harta, justru semakin banyak berinfak, semakin banyak Allah mengganti rezeki tersebut. Tiba-tiba ada utusan dari kerajaan lain mengatakan, kami berkeliling ke negara-negara lain untuk mencari kurma busuk, untuk mencari obat. Tapi ternyata engkau yang memilikinya, wahai Abdurrahman bin Auf. Maka kami akan membeli dengan harga yang sangat tinggi. Ternyata Allah berikan lipat ganda kepada Abdurrahman bin Auf. Padahal niatnya ingin membantu para sahabat. Sahabat-sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah, pesan apa yang kita ambil dari sedikit kisah dari Abdurrahman bin Auf? Berubah total, hijrah total, bersedekah ikhlas total, dan belajar menjadi orang yang lebih baik tidak mudah, memerlukan pengorbanan dan mungkin air mata. Allah ingin lihat siapa yang paling kau cintai, Allah kah atau harta-hartamu? Maka Abdurrahman bin Auf membuktikan bahwa Allah lebih dicintai dan nomor satu dibandingkan segala-galanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dibacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah pasti akan menguji kita semua dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Orang-orang yang engkau cintai tiba-tiba engkau panggil. Kekurangan buah-buahan, engkau berkebun, engkau tidak panen. Atau bertahun-tahun engkau menikah, tidak kunjung diberikan buah hati. Wa basyiris sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah,
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang paham bahwa semua bukan miliknya. Anak kita, suami kita, semua bukan milik kita. Maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syurga begitu mahal untuk dimasuki begitu saja, wahai sahabat-sahabat fatayat. Allah ingin lihat siapa yang tahan banting. Liyabluwakum ahsanu amala. Siapa yang paling banyak baik amalannya. Siapa yang paling sabar dalam menghadapi ujian. Siapa yang terus memaksakan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah. Ujian-ujian silih berganti. Terjadi silih berganti di kehidupan kita. Allah ingin lihat seberapa kuat kita menghadapi ujian-ujian Allah. Dan memang begitu. Tidak ada orang yang berhenti dari ujian di semua episode kehidupan. Semua adalah ujian. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah harus dipaksakan. Baca Quran harus dipaksakan. Qiyamul lail harus dipaksakan. Jadi orang baik harus dipaksakan. Semua harus dipaksakan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya nanti seluruh episode-episode kehidupan kita silih berganti. Tawa dan air mata nanti sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai diri ini, terutama saya sendiri, mari kita semua belajar pada setiap episode kehidupan kita. Supaya menjadi lebih taat dan ikhlas. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.